Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 177. Chapter 177, Zoysia ungu 1000 tahun. Ketiganya terus bergerak dengan Liu Feng yang memimpin. Dia memiliki rumput perak biru berpola emas melilit pinggangnya. Dengan dukungan Lan Xuanyu, dia menjadi sangat cepat. Rumput perak biru berpola emas juga melilit Qianlei sebagai ukuran kontingensi. Liu Feng berdiri di depan sementara Lan Xuanyu berada di belakang. Melalui rumput perak biru berpola emas, mereka mampu menarik Qianlei ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi mereka juga menurunkan tingkat keamanan mereka. Qianlei menyipitkan matanya yang melesat, diam-diam memahami sekelilingnya. Dia tidak perlu mengeluarkan usaha apapun dan dengan demikian menempatkan persepsinya pada lingkungan mereka. Tidak lama setelah berjalan maju, ketiganya mendengar suara gemuruh rendah ke arah kiri mereka. Qianlei segera menoleh ke arah dan berbisik, "Bahaya." Liu Feng segera berhenti ketika ketiganya menyembunyikan aura mereka dan berjongkok di bawah semak-semak. "Haruskah saya memanggil?" Qianlei bertanya pada Lan Xuanyu. "Tunggu sebentar, Liu Feng, lihat." Lan Xuanyu berbalik dan menunjuk ke Liu Feng. Liu Feng menganggukkan kepalanya dan pergi dengan blue silver grace berpola emas di pinggangnya. Mengambil kesempatan sementara buff belum berakhir, dia dengan cepat menyerang ke lokasi suara. Setelah 2 kali terseok-seok, sosok Liu Feng menghilang. Qianlei memiliki Coin of Summoning di tangan, siap untuk memanggil pada saat itu juga. Liu Feng segera kembali. Ada 2 makhluk jiwa yang bertarung seolah-olah mereka sedang bersaing untuk sesuatu. Mereka tidak lemah. Saya yakin keduanya berusia sekitar 1000 tahun. Salah satunya adalah kera sutra emas dan yang lainnya adalah beruang pohon palem. Mereka bukanlah makhluk jiwa yang sangat kuat, tetapi keduanya terlibat dalam pertempuran yang intens. Keduanya terluka. Master jiwa tipe kelincahan adalah yang paling mahir dalam pengintaian. Dengan deskripsi Liu Feng, Lan Xuanyu dan Qianlei segera memahami situasinya. Mata mereka berbinar. Binatang buas 1000 tahun adalah lawan terkuat yang bisa dihadapi ketiganya dalam keadaan normal saat ini. Dan ada 2 dari mereka dengan keberuntungan yang dianugerahkan surga saat mereka mencoba untuk membunuh satu sama lain. Jika mereka mampu membunuh mereka berdua, jumlah poin yang diberikan pasti akan bermanfaat bagi mereka. Lan Xuanyu segera membuat keputusan dan berbicara dengan lembut. "Mari kita lihat." Di bawah panduan Liu Feng, ketiganya diam-diam berjalan ke 2 monster berusia 1000 tahun itu. Itu tidak jauh, dan segera, mereka mendengar raungan dan gemuruh rendah yang dihasilkan oleh makhluk jiwa bertabrakan. Lan Xuanyu menarik rumput perak biru berpola emas dan memperingatkan Liu Feng dan Qianlei, yang segera melambat. Lan Xuanyu menunjuk ke koin pemanggilan. Qianlei mengangguk dan menyimpan koin itu. Mereka sudah dekat. Mereka bisa dengan jelas merasakan gelombang kejut yang dihasilkan oleh pertempuran di depan mereka, dan suara gemuruh dan raungan bahkan lebih jelas. Di bawah panduan Liu Feng, ketiganya bersembunyi di balik pohon besar dan mengintip. Di kejauhan, sepetak besar semak tampak berantakan. 2 sosok besar bertabrakan satu sama lain dan berpisah berulang kali seolah-olah mereka bertarung sepuasnya. Kera sutra emas, juga disebut kera setan sutra emas, sangat menarik perhatian dengan bulu emasnya. Dengan sinar matahari yang menyinari, itu membuatnya seolah-olah kera memancarkan cahaya. Ia memiliki tinggi sekitar 2 meter dengan lengan yang panjang dan kurus. Setiap kali ia melompat, itu tampak seperti seberkas cahaya keemasan. Itu sangat cepat dan kadang-kadang melompat dengan mengandalkan cabang pohon besar untuk mengubah arah. Lengannya seperti palu besi. Bulu emas di tubuhnya tidak hanya indah tetapi juga memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat. Kera sutra emas juga bisa menembakkan bulunya seperti sinar cahaya seukuran rambut. Itu memiliki kemampuan jarak dekat dan menengah yang tangguh. Tapi biasanya, kera sutra emas menghargai bulu mereka sendiri dan tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Itu dihadapkan pada beruang pohon palem, yang memiliki tinggi lebih dari 4 meter dan benar-benar tertutup bulu berwarna sepia. Itu memiliki mata coklat muda dan memiliki bekas luka berbentuk V di dadanya. Anehnya, bekas luka berbentuk V memancarkan cahaya redup yang berputar. Itu tidak cepat tetapi sangat kuat. Beberapa serangan dari kera sutra emas ke tubuhnya kadang-kadang akan menghasilkan suara rendah, tetapi serangan itu hanya dapat menyebabkan beruang pohon palem mundur dan tidak dapat menimbulkan luka parah.
Tapi serangan yang tampak bodoh dari beruang pohon palem tidak dapat mendarat ke keras sutra emas sama sekali. Secara keseluruhan, Palem Tree Bear berdiri di tempat dan tetap tidak tergerak saat menatap keras sutra emas yang terus bergerak dan menyerang. Selama keras sutra emas membuat tanda-tanda mendekat, beruang pohon palem akan melambaikan tangannya yang kuat untuk bertahan dan melakukan serangan balik. Kedua makhluk jiwa itu memiliki luka di sekujur tubuh mereka. Keras sutra emas memiliki 3 tanda cakar besar di bahunya yang membentang ke seluruh dadanya dengan darah mengalir keluar darinya. Jelas, Palem Tree Bear berhasil melakukan serangan. Mata beruang pohon palem tertutup dengan darah mengalir keluar darinya serta rambut emas di seluruh lehernya. Terbukti, itu telah dibutakan oleh rambut keras sutra emas. Dua makhluk jiwa 1000 tahun jelas-jelas telah habis-habisan, karena mereka bertabrakan dengan ganas satu sama lain. Dengan gelombang kejut yang terpancar di sekitar, tanaman di sekitarnya hancur atau hancur. Qianlei memandang Lan Xuanyu dengan kegirangan seolah mengisyaratkan kapan mereka bisa mengambil tindakan. Lan Xuanyu segera menggelengkan kepalanya. Lelucon macam apa yang dia coba tarik, seekor binatang yang terpojok masih akan bertarung dan serangan balik dari binatang jiwa yang sekarat adalah yang paling menakutkan. Selain itu, mereka tidak memiliki Emerald Demon Bird atau makhluk jiwa tipe pembunuh di tangan. Lan Xuanyu memperkirakan akan sulit untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Binatang jiwa tipe naga tanah Qianlei semuanya adalah binatang jiwa 100 tahun dan bukan apa-apa di hadapan dua binatang jiwa 1000 tahun yang bertarung dengan nyawa mereka di telepon. Jelas itu bukan waktu yang tepat untuk bergerak. Selanjutnya, Lan Xuanyu merasa aneh bahwa keras sutra emas dan beruang pohon palem adalah makhluk jiwa ramah yang tidak suka berkelahi dan tidak akan pernah memulai pertempuran. Tapi mereka terlibat dalam pertempuran sengit, pasti ada alasan untuk itu. Untuk tidak mengamati dengan hati-hati dalam keadaan seperti itu jelas bukan langkah yang cerdas. Jadi dia memberi isyarat kepada rekan satu timnya untuk menunggu dan mengamati pertempuran dengan cermat. Lan Xuanyu dengan cepat menemukan masalah. Beruang pohon palem 1000 tahun berdiri untuk bertarung, tetapi ia tidak pernah meninggalkan posisinya sama sekali. Itu tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya mengayunkan tubuh bagian atasnya dan mengacungkan cakarnya. Palem Tree Bear memiliki Soul Skill of Gravity Control bawaan dan mampu meningkatkan gravitasi di area tertentu. Inilah alasan mengapa keras sutra emas masih tertembak meskipun kecepatannya. Tetapi Lan Xuanyu menyadari bahwa beruang pohon palem hampir tidak menggunakan keterampilan jiwa bawaannya seolah-olah dia mengkhawatirkan sesuatu. Dia mengisyaratkan Liu Feng dan Qianlei untuk tetap tinggal saat dia diam-diam memutar untuk mengubah sudut. Setelah kira-kira 10 meter keluar, dia memutar di sekitar sisi beruang pohon palem 1000 tahun dan menemukan inti dari masalah tersebut. Dia melihat sejenis tanaman di antara kaki beruang pohon palem yang berumur 1000 tahun. Tanaman itu kecil dan tampak sangat kecil dibandingkan dengan tubuh beruang pohon palem yang besar. Tingginya kira-kira 30 cm, ungu tua sepenuhnya dengan bagian atas berbentuk payung, dan bagian bawah terhubung ke tanah. Di sampingnya ada pohon besar yang sudah tumbang. Lan Xuanyu tidak yakin makhluk jiwa mana yang menjadi pelakunya. Ini berarti tanaman unik itu awalnya tumbuh di bawah pohon besar. Lan Xuanyu telah memeriksa beberapa dokumen tentang tumbuhan abadi. Dia segera mengerti mengapa kedua makhluk jiwa itu terlibat dalam pertempuran yang begitu intens. Tanaman unik di tanah seharusnya adalah Zoysia ungu, ramuan abadi. Dari kelihatannya, itu seharusnya sudah jatuh tempo 1000 tahun. Itu pasti ramuan terbaik untuk master jiwa dan makhluk jiwa. Pada 1000 tahun, setiap makhluk jiwa yang mengonsumsinya akan meningkat dalam 1000 tahun. Di sisi lain, jamu memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia jika dikonsumsi manusia. Dua monster berusia 1000 tahun itu jelas bertarung untuk Purple Zoysia. Siapa yang tidak menginginkan peningkatan 1000 tahun dalam budidaya? Tetapi ramuan itu sangat kuat dalam dosisnya dan membutuhkan waktu untuk dikonsumsi. Seseorang harus berada di lokasi yang benar-benar aman sebelum mengonsumsinya. Jika tidak, individu tersebut tidak akan memiliki kemampuan untuk bertarung dan dapat dibunuh oleh siapapun. Itulah alasan mengapa dua makhluk jiwa terlibat dalam pertempuran, mereka ingin mengejar atau membunuh pihak lain sebelum membawa pergi Purple Zoysia. Soul Land 4 Chapter 178. Chapter 178, Berkolaborasi. Beruang pohon palem 1000 tahun ini sebenarnya sangat pintar. Itu pasti tidak secepat keras sutra emas itu, jadi ia berdiri di tempat yang sama dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Zoysia ungu 1000 tahun itu dan berencana untuk membuat keras sutra emas mundur dalam menghadapi kesulitan.
Tapi Kera Sutra Emas jelas tidak akan menyerah pada harta surgawi langka ini dan kedua belah pihak bertengkar hebat. Setelah memahami situasi di hadapannya, Lan Xuanyu kembali ke rekannya dengan tenang dan membisikkan pikirannya kepada mereka. Zoysia umur 1000 tahun, dengan kultivasi kita saat ini, kita mungkin akan meningkatkan kekuatan jiwa kita dengan 5 peringkat jika kita memakannya, ya. Aku akan berada di peringkat 30. Luar biasa, Qianlei berseru dengan penuh semangat. Liu Feng memutar matanya, kamu bodoh. Apakah ini kenyataan? Kita ada di Soul World, apa gunanya makan itu? Hanya energi yang ada di dunia simulasi, tidak akan ada makanan asli. Di mana otakmu? Ya. Qianlei membeku. Kali ini, dia bahkan tidak memiliki bantahan. Tapi Liu Feng benar. Benda ini hanya berguna untuk makhluk jiwa di dunia simulasi, itu sama sekali tidak berguna bagi mereka. Ini juga tempat kualifikasi dan bukan Soul World yang sebenarnya, mereka bahkan tidak akan mendapatkan 1 koin jiwa jika mereka mencoba menjualnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Qianlei dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Lan Xuanyu memandangnya dan berkata, sudah waktunya bagimu untuk bersinar. Qianlei tertegun, aku memanggil, sekarang. Lan Xuanyu tersenyum, tidak memanggil, itu berkomunikasi. Cobalah menyampaikan. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan itu, itu bukan makhluk jiwa yang aku panggil. Ini mungkin cukup bermusuhan, bagaimana cara saya berkomunikasi dengannya? Dan, Qianlei tercengang. Ada kemampuan khusus pada Coin of Summoning Martial Soul miliknya. Qianlei tidak bisa bertempur dan cukup lemah, tetapi karena itulah dia memiliki beberapa kemampuan yang tidak dimiliki oleh Soul Master biasa. Kemampuan ini untuk berkomunikasi dengan makhluk jiwa. Jika dia tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk jiwa, bagaimana dia bisa memerintahkan makhluk jiwa yang dia panggil? Mu Songtian menyebutkan sebelumnya bahwa jika Qianlei hidup di zaman kuno, dia bisa menjadi master jiwa yang sangat luar biasa hanya dengan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan makhluk jiwa. Soul Beast kurang lebih cerdas, hanya saja level Soul Beast yang berbeda akan memiliki level kebijaksanaan yang berbeda. Semakin tinggi kultivasi, semakin tinggi kecerdasannya. Binatang jiwa 10.000 tahun atau 100.000 tahun itu bahkan akan secerdas manusia. Tapi ada batasan dalam kecerdasan makhluk jiwa peringkat rendah, dan mereka akan menantang untuk diajak berkomunikasi. Tapi kemampuan Qianlei untuk berkomunikasi secara langsung melalui kekuatan spiritualnya sendiri, setidaknya dia bisa membiarkan jiwa binatang memahami apa yang dia pikirkan. Soul Beast yang dia panggil secara alami akan ramah padanya sehingga dia bisa mengendalikan mereka dengan berkomunikasi. Dia juga telah mencoba berkomunikasi dengan makhluk jiwa yang tidak dia panggil, tetapi makhluk jiwa itu biasanya akan menyerangnya langsung dan dia telah mencobanya di dunia jiwa. Oleh karena itu, mendengar Lan Xuanyu memintanya untuk berkomunikasi dengan 2 makhluk jiwa 1000 tahun ini di hadapan mereka, Qianlei terkejut, apakah dia ingin mereka menyerang kita? Apa yang akan kita lakukan? Lan Xuanyu berkata, lakukan saja sesuai dengan apa yang saya katakan. Ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Saat dia berbicara, dia membisikkan sesuatu di telinga Qianlei, dan Qianlei tampak kagum ketika dia berbalik untuk melihat Lan Xuanyu. Bagaimana Anda mengembangkan otak Anda ini? Ini bisa berhasil. Saya pikir mungkin ada kesempatan. Qianlei menelan dan tampak bersemangat. Lan Xuanyu tersenyum, seberapa jauh kita bisa melangkah hanya dengan kekuatan tempur kita saja. Jika kita tidak menggunakan metode khusus, tidak akan mudah menjadi beberapa teratas. Saya akan mempersiapkan diri dengan Liu Feng, dan jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, kami akan segera berbalik dan lari. Dengan kecepatan Liu Feng, melarikan diri seharusnya tidak menjadi masalah. Persiapkan juga jiwa skill kedua Anda dan lepaskan replikanya untuk melindungi kami. Baiklah, Qianlei menggosok tangannya, dia senang dan sedikit gugup. Meskipun Liu Feng tidak yakin apa yang mereka rencanakan, dia sangat percaya diri pada Lan Xuanyu dan dengan Soul Bone barunya. Dia benar-benar ingin menguji kemampuan tulang lengan kanan serigala bulan perak. Ketiganya maju dan menyembunyikan jarak jauh. Rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu melilit pinggang Liu Feng dan Qianlei. Qianlei memimpin jalan dan segera berada di tepi medan pertempuran. Pada saat ini, Kera Sutra Emas 1000 tahun telah meluncurkan putaran serangan lain, tetapi beruang pohon palem 1000 tahun dengan kulit kasar dan daging tebal masih berhasil mendorongnya kembali. Itu masih menemui jalan buntu,
dan beruang pohon palem telah belajar menjadi lebih bijaksana. Ia terus menggunakan cakarnya untuk menjaga mata lainnya dan tidak memberikan kesempatan lain pada kera sutra emas untuk menyerang. Kinalei melirik Lan Xuanyu dan mengangguk ke arahnya. Qianlei menarik napas dalam-dalam, matanya tampak kosong dan di tengah pupilnya, sebuah bentuk persegi muncul secara halus. Itu tampak seperti lubang berbentuk persegi pada koin 1. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan perlahan menuju target. Kera sutra emas 1000 tahun yang difokuskan pada beruang pohon palem 1000 tahun tiba-tiba gemetar dan melihat ketiganya dengan penjagaan saat ia mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Lan Xuanyu mengambil langkah maju dan berdiri di depan Qianlei, garis darah emas di tubuhnya terpicu. Garis darah yang memanas melonjak, dan dia menjerit panjang dan jelas. Raungan itu seperti auman naga, itu keras dan megah dengan energi garis keturunan emas terintegrasi di dalamnya. Itu segera mengeluarkan aura khusus. Entah itu kera sutra emas 1000 tahun atau beruang pohon palem 1000 tahun, keduanya gemetar mendengar suara raungan ini dan kengerian di mata mereka meningkat. Bibir Qianlei bergerak tanpa sadar, dan kekuatan spiritualnya terus mentransmisikan pikirannya. Kera sutra emas berjaga-jaga dan mundur agak jauh pada awalnya, tapi sepertinya dia merasakan sesuatu dan raungan yang dalam terus keluar dari mulutnya. Ia bisa mundur, tetapi Palem Tree Bear tidak bisa karena ada Zoysia ungu 1000 tahun di belakangnya. Tidak bisa dipastikan apakah mereka teman atau musuh, jadi dia hanya bisa mengawasi dengan hati-hati ke arah raungan itu. Setelah beberapa waktu, kera sutra emas tampaknya telah banyak tenang. Setelah terdiam beberapa saat, ia mengeluarkan raungan rendah dan menyerbu ke arah beruang pohon palem 1000 tahun lagi. Kali ini, kecepatannya bahkan lebih cepat. Rambut emas di sekitar tubuhnya melepaskan lapisan lingkaran emas seperti gelombang, dan itu menakjubkan di bawah sinar matahari yang menyaring melalui pepohonan. Kecepatannya sangat cepat, dan sangat ganas. Itu bergerak dalam sekejap dan dibebankan ke langit, lengannya melambai dan untaian rambut emas yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi jarum emas saat mereka meledak ke arah beruang pohon palem dan menutupinya. Serangan habis-habisan yang tiba-tiba itu juga mengejutkan beruang pohon palem 1000 tahun. Itu meraung dan menutupi matanya dengan cakarnya, tapi dadanya membengkak keluar dan cahaya berpola berbentuk V di dadanya meledak dan berubah menjadi cahaya kuat yang bersinar langsung pada kera sutra emas 1000 tahun. Tepat pada saat ini, pohon anggur emas diam-diam muncul di belakang kera sutra emas dan melilit kaki kanannya. Pohon anggur menariknya dengan lembut dan kera sutra emas berubah arah, menghindari cahaya putih itu 1 inci. Tidak hanya itu, rambut emas kera sutra emas segera melepaskan cahaya emas yang menyilaukan dan tubuhnya membengkak. Itu jatuh saat berubah arah tetapi tiba-tiba melonjak dalam sekejap dan menghancurkan tinjunya ke dada beruang pohon palem 1000 tahun. Ledakan. Beruang pohon palem 1000 tahun jatuh ke belakang karena pukulan. Kemudian, sosok putih bergerak secepat kilat dan meraih Purple Zoysia 1000 tahun itu sebelum kera sutra emas 1000 tahun bisa mendapatkannya. Sosok itu kemudian bangkit dan lari jauh. Kera sutra emas 1000 tahun bersiap untuk mengejar, tetapi rumput perak biru berpola emas di sekitar kakinya yang sangat meningkatkan itu sebenarnya memiliki perubahan aura. Kekuatan yang berasal darinya tiba-tiba berkurang, ada penurunan drastis dalam kekuatan kera sutra emas dan tidak hanya itu, tubuhnya pun lemas. Bagaimana mungkin dia masih mengejar sosok putih yang kabur dalam sekejap itu? 1. Berikut tautan ke gambar seperti apa koin itu. Soul Land 4 Chapter 179. Chapter 179, Aliansi Awal. Merintih, beruang pohon palem 1000 tahun mundur. Ia meletakkan cakarnya ke bawah dan menundukkan kepalanya untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa Zoysia ungu 1000 tahun telah menghilang dan sebagai gantinya berdiri kera sutra emas. Palem Tree Bear segera terbang ke dalam hiruk-pikuk dan menyerang kera sutra emas yang melemah. Kera sutra emas segera melepaskan gelombang spiritual dari kepalanya dan mengangguk dengan penuh semangat. Blue Silver Grace bermotif emas segera membungkus kepalanya dan menyala. Seolah-olah telah diterangi oleh bola lampu, kera sutra emas memancarkan cahaya keemasan yang intens, dan dengan lompatan, ia bertatap muka dengan beruang pohon palem 1000 tahun. Pada saat yang sama, seutas rumput perak biru bermotif emas diam-diam melingkari kaki beruang pohon palem 1000 tahun itu. Beruang pohon palem 1000 tahun yang menyerang dengan panik tiba-tiba merasakan ketakutan yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah naga raksasa telah muncul di sisinya. Kemegahannya yang mengesankan segera jatuh. Kera sutra emas mengambil kesempatan untuk menyerang ke depan dengan 2 kepalan dan menghantam tepat ke beruang pohon palem 1000 tahun dengan lengannya yang seperti artileri.
Ia menggunakan lengannya yang sangat kuat untuk meraih leher beruang pohon palem dan melakukan ayunan di belakangnya. Dengan kedua kaki di punggung beruang, ia melepaskan semua kekuatan dari lengannya. Retak, sama seperti itu, leher beruang pohon palem 1000 tahun itu patah. Dalam keadaan normal, dengan kekuatannya, tidak mungkin bagi beruang pohon palem 1000 tahun untuk mati dengan mudah. Tetapi pada saat ini, yang satu diperkuat sementara yang lain ditekan oleh garis keturunan. Dengan itu, kera sutra emas mampu membunuhnya dengan gagah berani. Berdiri di atas tubuh 1000 tahun beruang pohon palem yang bergerak-gerak, kera sutra emas 1000 tahun terengah-engah, karena menemukan bahwa setelah kematian beruang pohon palem, buff yang sebelumnya telah berubah menjadi penindasan. Ia menundukkan kepalanya dan menatap pohon anggur tipis dengan kecurigaan di matanya. Lan Xuanyu membawa Qianlei dan Liu Feng keluar dari balik pohon besar. Mereka menjaga jarak dan mengamati kera sutra emas dengan hati-hati. Lan Xuanyu menoleh ke Qianlei dan berkata, katakan agar kami melakukan pukulan mematikan untuk beruang pohon palem. Qianlei segera menyampaikan niat mereka. Kera sutra emas 1000 tahun memandang ketiga manusia dan memamerkan taringnya pada mereka. Namun, ketika melihat Purple Zoysia 1000 tahun di tangan Lan Xuanyu, perlahan-lahan mundur dengan ketidakpuasan. Pada saat ini, Lan Xuanyu juga menarik rumput perak biru bermotif emasnya. Dia menoleh ke arah Liu Feng dan mengangguk. Liu Feng menyerbu ke depan dengan tombak naga putih di tangan, melepaskan lapisan bulu keperakan di tangan kanannya yang bertepi cahaya. Tombak naga putih segera menembakkan pedang bulan perak sepanjang 1 meter yang mengenai mata beruang pohon palem dan memberikan pukulan terakhir. Setelah membunuh monster jiwa 1000 tahun, ketiganya segera merasakan kehangatan di dalam tubuh mereka, seolah-olah mereka telah mendapatkan sesuatu. Ketika menyadarinya harus menjadi tanda mengumpulkan sejumlah besar poin, mereka segera bersukacita dalam hati. Itu adalah makhluk jiwa 1000 tahun. Tidak mungkin bagi mereka untuk melawan makhluk jiwa seperti itu dengan kekuatan mereka sendiri. Dari membandingkan beberapa poin yang diperoleh dari kadal api tanah dan 10.000 poin dari masing-masing naga merah api tanah, mereka tahu bahwa setiap perbedaan kelas untuk makhluk jiwa memiliki poin yang sangat berbeda dalam ujian. Tampaknya meningkat dengan pengganda. Meskipun tujuan awal mereka telah tercapai, itu sama sekali bukan tujuan akhir Lan Xuanyu. Dia menunjuk ke Qianlei, lalu ke Zoysia ungu 1000 tahun dan kera sutra emas. Kera sutra emas 1000 tahun memamerkan giginya. Lan Xuanyu menyerahkan Zoysia ungu 1000 tahun kepada Qianlei dan mengulurkan kedua tangannya untuk melepaskan rumput perak biru berpola emas dan perak. Saat mereka menyebar di tanah, matanya memancarkan aura yang mendominasi saat dua cincin jiwa muncul di lengannya. Dia telah melepaskan kekuatan garis keturunan dari rumput perak biru berpola emas dan perak tanpa menahan. Kera sutra emas 1000 tahun sudah merasakan buff dan nerf dari rumput perak biru berpola emas. Itu segera mundur beberapa langkah dengan hati-hati dan terus menonton dengan kecurigaan. Lan Xuanyu memandang Qianlei. Katakan bahwa kami ingin bekerja sama, dan kami bersedia memberikan Purple Zoysia 1000 tahun selama ia mengikuti kami selama 6 hari dan membantu kami menangani makhluk buas jiwa lainnya. Pada saat yang sama, saya akan menyediakannya dengan buff. Jika tidak setuju, kami akan menghancurkan Purple Zoysia 1000 tahun dan kemudian melawannya sampai mati. Qianlei segera mentransmisikan niat Lan Xuanyu dengan kekuatan spiritualnya. Lan Xuanyu sebelumnya mengizinkan Qianlei untuk berkomunikasi dengan kera sutra emas dan mengirim pesan sederhana untuk berkoordinasi dengannya untuk membunuh beruang pohon palem 1000 tahun dan mendapatkan Zoysia ungu. Dan meminta bantuannya. Lan Xuanyu telah memilih untuk membantu kera sutra emas setelah banyak pemikiran dan pertimbangan. Pertama, kera sutra emas adalah seekor kera dan secara alami akan memiliki kecerdasan yang lebih tinggi daripada beruang pohon palem, sehingga membuatnya lebih mudah untuk diajak berkomunikasi. Kedua, kera sutra emas 1000 tahun jauh lebih cepat dan lebih mahir dalam bertarung di hutan, yang akan memberi mereka dorongan yang sangat besar. Lan Xuanyu segera mendapatkan ide itu ketika dia melihat dua makhluk jiwa itu terlibat dalam pertempuran. Setelah berkomunikasi melalui komunikasi spiritual Qianlei, kedua pihak memutuskan untuk mencoba bekerja sama. Biasanya, mustahil bagi makhluk jiwa liar untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi itu adalah cerita yang berbeda dengan terlibatnya Zoysia ungu selama 1000 tahun. Selama kera sutra emas tahu untuk bertindak hati-hati, masih ada ruang untuk diskusi. Dan ada juga tampilan kekuatan Lan Xuanyu. Jika mereka benar-benar bertarung dengan dua panggilan Qianlei, kemampuan Lan Xuanyu, bersama dengan teknik fusi jiwa bela diri,
dan kekuatan individu Liu Feng, itu sudah cukup bagi mereka untuk keluar semua dan mungkin menjadi pemenang. Mengikuti peningkatan kekuatan mereka, mereka sudah memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan satu monster jiwa 1000 tahun. Itulah intinya Lan Xuanyu. Seseorang tidak memiliki kualifikasi untuk berdiskusi tanpa kekuatan. Seperti yang diharapkan, setelah mengalami ancamannya dan melihat Zui Xia ungu 1000 tahun dipertaruhkan, keras sutra emas dipindahkan. Keganasan di matanya berangsur-angsur mereda. Itu sangat takut dengan rumput perak biru berpola emas Lan Xuanyu. Berangsur-angsur bergerak maju dan menyentuhnya dengan tangannya. Lan Xuanyu mengendalikan rumput perak biru berpola emas untuk melingkari lengannya dan mengirimkan buff garis darah. Baginya, perbedaan antara buffing atau nerfing seseorang hanyalah sebuah pemikiran. Jika dia memiliki emosi yang baik, kekuatan garis keturunan akan bermanfaat. Jika dia memiliki pikiran jahat kepada individu tersebut, itu akan segera menjadi nerf untuk melemahkan individu tersebut. Setelah berlatih selama bertahun-tahun dari perubahan aneh saat menghadapi Ye Lingtong pada awalnya, bagaimana mungkin dia tidak memahami keajaiban kekuatan garis keturunannya? Akhirnya, keras sutra emas 1000 tahun menganggukkan kepalanya ke Lan Xuanyu dan timnya. Qianlei sangat gembira dan berteriak kegirangan, itu setuju. Tapi dikatakan jika ia bertemu musuh yang tak terkalahkan, ia akan pergi. Lan Xuanyu tersenyum. Begitulah seharusnya. Jika kami tidak bisa melawan lawan kami akan lari juga. Setuju dengan itu, dan beritahu bahwa saya dapat membersihkan lukanya. Itu adalah ekspresi dari ketulusan kami. Qianlei mentransmisikan kata-kata, menghasilkan keras sutra emas ragu-ragu sejenak sebelum mendekati mereka. Lan Xuanyu tetap berhati-hati tetapi pada saat yang sama melepaskan bola air yang secara bertahap pindah ke luka keras sutra emas dan membersihkannya. Air jernih yang dihasilkan oleh kontrol elemen airnya sangat murni dan membersihkan racun dari cakar beruang pohon palem. Tatapan keras sutra emas pada mereka menjadi jauh lebih lembut. Aliansi awal telah terbentuk. Pada saat ini, Liu Feng dan Qianlei benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Lan Xuanyu, tidak hanya dari bagaimana mereka dengan mudah menangani situasi, tetapi hal yang lebih penting, yaitu bagaimana dia berani membuat rencana seperti itu dan melaksanakannya. Benar-benar membutuhkan banyak keberanian, seberapa jauh dia harus berpandangan. Itu hampir seperti ketika Qianlei memanggil makhluk jiwa yang sangat kuat, tapi kali ini tidak ada batasan waktu. Seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Selanjutnya, keras sutra emas adalah seorang aborigin dan sangat akrab dengan makhluk jiwa di daerah tersebut. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Mau masuk? Mata Qianlei berbinar. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan terus tersenyum. Kami tidak bisa melakukan itu. Meskipun kami telah membentuk aliansi sementara dengan keras sutra emas, itu tidak akan mempercayai kami sepenuhnya. Dan itu masih jiwa binatang. Tanpa alasan untuk membunuh makhluk jiwa lainnya, itu tidak akan terlalu rela. Bagaimanapun, semua makhluk jiwa menolak manusia. Soul Land 4 Chapter 180. Chapter 180, Musuh Keras Sutra Emas. Qianlei tercengang saat mendengar itu. Mereka telah menghadiri kelas Cihongbin dan secara kasar mengetahui tentang hubungan antara makhluk buas dan manusia. Setelah hidup berdampingan secara damai antara manusia dan hewan, makhluk jiwa diberi ruang hidup khusus, yang memungkinkan kedua belah pihak untuk menjaga keharmonisan. Dan makhluk jiwa di dunia jiwa ini dengan jelas disimulasikan sesuai dengan cara aslinya. Jika tidak akan ada pengalaman atau sesuatu yang menarik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Qianlei bertanya dengan ragu. Lan Xuanyu berkata, katakan itu untuk membawa kita ke musuhnya, jiwa binatang yang paling dibencinya. Kalau begitu, kami akan membantunya membunuhnya. Hanya memilikinya untuk menyerahkan pembunuhan terakhir dari makhluk jiwa ini kepada kita. Mata Liu Feng dan Qianlei berbinar dan memberi Lan Xuanyu tanda jempol bersama. Tanpa keraguan bahwa dengan melakukan itu, mereka secara alami akan menghilangkan keengganan keras sutra emas untuk memburu makhluk buas untuk mereka dan juga akan meningkatkan hubungan mereka, itu benar-benar pilihan terbaik. Qianlei dengan cepat memberitahu pikiran mereka pada keras sutra emas, dan keras sutra emas menerima tawaran itu dengan sangat mudah. Selain itu, ia tampak sangat bersemangat dan mengangkat cakar depannya ke arah Lan Xuanyu. Qianlei berkata, ia ingin Anda meningkatkannya dengan menggunakan rumput perak biru berpola emas Anda. Tidak masalah, Lan Xuanyu secara alami setuju. Keras sutra emas meraung panjang dan melambaikan cakar depannya pada mereka, lalu berjalan menuju hutan.
Meskipun hanya memiliki 1000 tahun budidaya, kecerdasan makhluk jiwa tipe kera jauh lebih unggul dari makhluk jiwa biasa. Lan Xuanyu berpikir, bahkan jika kita tidak muncul, beruang pohon palem 1000 tahun itu tidak akan mampu mengalahkan kera sutra emas 1000 tahun ini. Dengan kera sutra emas, yang akrab dengan hutan, memimpin jalan, ketiganya jauh lebih santai, setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang serangan mendadak. Lan Xuanyu tidak peduli ke arah mana kera sutra emas ingin pergi. Kera sutra emas ini sangat cerdas, dan itu hanya akan membawa mereka ke lawan yang bisa dia lawan dengan peningkatan Lan Xuanyu. Sedangkan bagi mereka, mereka masih punya banyak waktu dan tidak terburu-buru untuk masuk lebih dalam ke hutan. Mereka harus memanfaatkan kera sutra emas untuk berburu sebanyak mungkin makhluk jiwa. Mereka berjalan selama lebih dari setengah jam, namun rasanya mereka telah menempuh perjalanan yang mereka jalani setengah hari kemarin. Kemudian, kera sutra emas tiba-tiba melambat dan menurunkan tubuhnya sedikit seperti sedang mencari sesuatu. Ketiganya mengikuti di belakang, dan tanpa harus memintanya, Qianlei sudah mencoba berkomunikasi dengan kera sutra emas. Dikatakan bahwa musuh-musuhnya ada di dekat sini, dan mereka adalah 3 macan tutul bermata emas 1000 tahun. Macan tutul bermata emas ini telah memakan anak kera sutra emas sebelumnya dan merupakan musuh bebuyutan. Biarkan kami membantunya membunuh ketiga orang itu. Qianlei berbisik ke Lan Xuanyu. Tatapan Lan Xuanyu bergerak, soul beast yang harus mereka tangani jauh lebih kuat dari yang dia harapkan. Dia tidak berpikir bahwa kera sutra emas benar-benar akan memiliki musuh yang begitu kuat. Macan tutul bermata emas dianggap sangat kuat di antara makhluk buas jiwa. Juga, mereka biasanya berkelompok, mungkin tidak banyak dari mereka, tetapi jumlahnya masih cukup banyak, biasanya 3-7 dari mereka bersama-sama. Mereka cepat dan sangat agresif. Cara utama mereka menyerang adalah dengan menggunakan cakar dan gigitan tajam mereka yang bisa merobek daging Anda. Tapi ini bukanlah bagian yang paling menakutkan, titik terkuat mereka adalah memiliki kemampuan bawaan. Jika kita menggunakan sistem master jiwa untuk mengevaluasinya, macan mata emas jelas merupakan tipe ketangkasan. Tapi bagian paling unik dari itu adalah mereka juga bisa menekan tipe kelincahan, dan ini disebabkan oleh kemampuan bawaannya. Kemampuan bawaannya adalah Goltai Stare, itu bisa menyebabkan tubuh lawannya membeku. Durasi pembekuan ditentukan oleh perbedaan kultivasi kedua belah pihak, tetapi itu masih periode pembekuan. Dengan kecepatan macan mata emas, bahkan sesaat saja sudah cukup untuk membunuh lawannya. Lan Xuanyu mengukur perbedaan kekuatan antara kera sutra emas dan macan mata emas di kepalanya. Pertahanan kera sutra emas jelas lebih kuat, dan serangan rambut emasnya juga merupakan ancaman bagi macan mata emas. Tapi dalam hal kecepatan, macan bermata emas jauh lebih cepat, dan juga memiliki tatapan mata emas. 1 lawan 3, kera sutra emas pasti akan kalah. Tapi sekarang, dengan mereka bertiga, ada peluang untuk menang, tapi kuncinya adalah bagaimana mereka akan bertarung. Tanyakan pada kera sutra emas apa saja kultivasi dari ketiga macan mata emas itu. Berapa tahun mereka? Qianlei menjawab dengan sangat cepat, sekitar 1500 tahun. Setelah Lan Xuanyu mendengar itu, dia menghela nafas lega. Kera sutra emas ini berusia sekitar 2000 tahun kultivasi dan jika macan tutul bermata emas berusia 1500 tahun, mereka mungkin memiliki peluang untuk menang. Jika mereka berusia 3000 tahun ke atas, dia mungkin harus segera pergi dengan rekan-rekannya. Tidak ada kesempatan sama sekali. Baiklah, mari kita bantu kera sutra emas. Bersiap untuk bertempur, Lan Xuanyu berkata tanpa ragu-ragu. Kera sutra emas melirik ketiganya setelah mendapatkan konfirmasi Qianlei, tatapannya berubah sedikit lebih lembut dan mengangguk ke arah mereka. Setelah itu, ia melompat ke atas pohon besar di depan dan melolong melengking dan panjang. Ini menarik ketiga macan tutul bermata emas itu. Lan Xuanyu berkata, macan tutul bermata emas bergerak sangat cepat dan mereka sangat sensitif, jadi serangan diam-diam tidak mungkin dilakukan. Menarik perhatian mereka juga bagus, kita harus berusaha sekuat tenaga. Qianlei, bersiaplah untuk memanggil. Kera sutra emas berdiri di dahan besar pohon dan menggunakan tinjunya untuk memukul dadanya. Lolong tajam itu dipenuhi dengan kepahitan, kebencian, dan niat untuk membunuh. Tim Lan Xuanyu berjongkok di semak-semak dan menunggu dengan tenang. Lan Xuanyu juga mengkomunikasikan taktik yang akan digunakan nanti ke kera sutra emas melalui Qianlei. Ini adalah 3 monster jiwa 1000 tahun dan jika mereka berhasil membunuh mereka, itu pasti akan meningkatkan skor mereka. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemerisik.
Tiga sosok dengan cepat muncul di puncak pohon. Mereka datang secara terpisah, namun mereka dengan cepat berkumpul dan perlahan-lahan berhenti ketika mereka berada jauh dari keras sutra emas. Jelas bahwa mereka sedikit takut pada keras sutra emas ini. Tiga sosok muncul di pepohonan secara tidak jelas, jelas bahwa daerah ini adalah wilayah mereka. Banyak makhluk jiwa memiliki naluri teritorial yang sangat kuat, belum lagi keras sutra emas memprovokasi mereka dengan sengaja. Mengaum, keras sutra emas membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan raungan ganas ke arah tiga macan mata emas 1000 tahun itu. Lan Xuanyu secara kasar dapat melihat bahwa tiga macan tutul bermata emas yang berumur 1000 tahun ini tidak terlalu besar ukurannya, panjang tubuh mereka sekitar 2 meter, tetapi anggota badan mereka sangat berotot. Cakar mereka muncul saat mereka meraih pohon dengan kuat dan menatap dingin keras sutra emas. Mengaum, keras sutra emas mengeluarkan raungan marah lagi. Itu tidak bisa ditahan lagi karena menerkam ke arah macan mata emas 1000 tahun yang paling dekat dengannya. Ia menginjak batang pohon dengan kedua kakinya dan mendorong dirinya sendiri ke depan seperti anak panah. Macan bermata emas itu tidak panik dan sepertinya tidak berniat untuk menghindar. Itu berdiri di dahan pohon tanpa bergerak. Sebaliknya, dua macan tutul bermata emas lainnya menerkam ke depan dan menyerbu langsung ke belakang keras sutra emas. Dengan kilatan cahaya emas, macan tutul mata emas yang ditargetkan melepaskan kemampuan bawaannya, tatapan mata emas. Keras sutra emas yang berada di udara menjadi kosong dan segera kehilangan keseimbangan. Kedua macan tutul bermata emas itu menyerang dari belakang dan menggaruk leher dan punggungnya dengan cakar tajam mereka. Ketiga macan tutul bermata emas yang hidup bersama ini jelas bekerja sama dengan sangat baik. Macan tutul bermata emas di depan menerkam juga, dan cakar tajamnya mendarat di kepala keras sutra emas. Melihat bahwa keras sutra emas akan ditangkap dalam pengepungan ketiga macan mata emas itu, dan tubuhnya masih di udara karena kehilangan keseimbangan, tidak mungkin dia bisa melawan. Tapi tepat pada saat ini, pohon anggur berpola emas tiba-tiba muncul dan segera melilit pergelangan kaki keras sutra emas 1000 tahun. Pohon anggur menariknya dengan kuat dan segera mengubah lintasan depan keras sutra emas yang kehilangan kendali atas tubuhnya, mendarat langsung di tanah. Tidak hanya itu, rambut emas di tubuhnya melepaskan cahaya bercahaya dan keras sutra emas langsung berkepala jernih.